Salam sejahtera bagi kita semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkatnya kita masih diizinkan untuk melakukan presentasi secara daring. Kami dari kelompok 3 ingin membahas tentang Blastomyces dermatitidis. Sebelumnya, saya selaku moderator dengan nama Bella Vanessa Simanungkalit, NIM 21150114. Dan teman saya Anissa Wahyuni Munte dengan NIM 2115011012. Saya Prinsela Halim dengan NIM 2115011045. Saya Christine Clara Dama Simanjuntak dengan NIM 2115011064. Di sini kami akan membahas yang pertama klasifikasi dari jamur tersebut, yang kedua strukturnya, yang ketiga modifikasi, yang keempat patogenisitas, dan yang kelima pengobatan. Oke, kita langsung masuk ke dalam pokok bahasan yang pertama, yaitu klasifikasi. Next slide. Nah, jadi Blastomyces dermatitidis ini merupakan fungi patogen yang menyebabkan penyakit menular yang disebut blastomycosis. Nah, Blastomyces dermatitidis ini juga merupakan jamur dimorfik termal dan kemungkinan sebagai saprofit di tanah. Tetapi Blastomyces ini sebenarnya jarang bisa diisolasi sebagai natural habitat. Namun ada yang melaporkan keberhasilan dari isolasi tersebut yang berhubungan dengan kayu yang membusuk dan berang-berang yang mengandung bahan organik. Berikut kita bisa melihat urutan taksonominya. Yang pertama ada kingdom. Kingdomnya adalah kingdom fungi, filumnya Ascomycota, kelasnya Euskomycetes, dan ordonya ada Onigenales, pemilihnya ada Onigenaceae, genusnya ada Blastomyces, spesiesnya ada Blastomyces dermatitidis. Bentuk dari Blastodermatitidis bisa kita lihat di slide yang ini. Demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang struktur dari Blastomyces dermatitidis ini. Blastomyces dermatitidis ini memiliki dua bentuk morfologi, yaitu ada bentuk yang seperti ragi dalam jaringan, kemudian ada juga yang bentuk miselium pada media saboroid pada suhu kamar. Morfologinya. Pada awalnya koloni ini berwarna putih, kemudian seiring dengan perjalanan waktu, mereka akan berubah menjadi warna keabu-abuan. Jamur Blastomyces dermatitidis ini terdiri dari miselium halus yang memiliki diameter 2-3 mikrometer dan konidia yang jarang atau berjarak dengan bentuk ovoid hingga piripon dengan diameternya itu 3 hingga 5 mikrometer yang berasal dari konidivor pendek atau yang berasal langsung dari hifa. Mikrokonidianya itu terikat pada filamen dan membutuhkan kelembapan untuk jatuh. Kemudian berlanjut ke fase ragi, setelah konidianya diinokulasi dalam media infus otak jantung dan diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius dalam 10 hingga 15 hari, maka setelah itu terbentuk koloni lunak dengan permukaan cerebriform yang menyerupai mentega. Kemudian hasil mikroskopis secara langsungnya menunjukkan bahwa ragi tunas tunggal memiliki dasar yang lebar, yaitu memiliki diameter sekitar 8-12 mikrometer, berdinding tebal, dan memiliki kontur ganda. Jika dibandingkan antara konidia dengan ragi, kalau konidia itu memiliki 1 inti, sementara itu ragi memiliki 2 hingga 4 inti. Dalam jaringan, sebagian besar ragi memiliki panjang 8 hingga 14 mikrometer. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai modifikasi.
Blastomyces dermatitidis banyak ditemukan di tanah yang mengandung sisa-sisa bahan organik dan kotoran hewan. Ketika conidia atau salah satu bagian tubuh dari Blastomyces dermatitidis terhirup oleh manusia melalui sistem pernapasan, maka akan terjadi modifikasi dari miselium menjadi tamir, dan sistem imun manusia tidak sempat menghasilkan respon imun terhadap perubahan tersebut. Agen penyakit akan menyebar melalui sistem limfa dan aliran darah. Jamur ini dapat menyebabkan infeksi paru. Infeksi pada manusia kemungkinan besar terjadi melalui inhalasi. Infeksi paru primer dapat disertai dengan komplikasi berupa penyebaran hematogen ke kulit, tulang, sendi, otak, dan organ lainnya. Spesies seksual dari Blastomyces dermatitidis dikenal dengan nama telemorph, sehingga fungi disebut juga Agelomyces dermatitidis yang dimodifikasi menjadi Gymnothecium. Gymnothecium adalah sejenis Cleitothecium close ascocarp yang juga dijumpai pada Aspergillus. Walaupun Gymnothecium adalah tipe dari close ascocarp, tapi penutup luarnya mudah lepas sehingga ascospora dapat jatuh tanpa penutupnya didegrasi oleh mikroba lain. Di bagian keempat, kita akan membahas mengenai patogenesitas yang disebabkan oleh jamur Blastomyces dermatitidis. Slide selanjutnya. Blastomyces dermatitidis ini menyebabkan penyakit pulmonari blastomikosis dan ekstrapulmonari dan diseminasi blastominosis. Disseminate blastomikosis ini tersebar di bagian kulit, struktur osteoartikular, sistem genitourinaria, dan sistem saraf pusat. Slide selanjutnya. Yang pertama ada pulmonary blastomikosis. Nah, penyakit ini disebut juga infeksi paru-paru. Infeksi primer yang mungkin menjadi subliminal terjadi di paru-paru yang mana conidia fungi masuk melalui sistem pernafasan. Perubahan bentuk dari mold form menjadi yeast form terjadi setelah berada di jalur pernapasan. Gejala yang umum terjadi adalah demam, panas dingin, sakit kepala, batuk, dyspnea, sakit di bagian dada, dan merasa tidak enak badan. Blastomikosis akut ini mungkin ringan dan dapat disalahartikan sebagai infeksi saluran pernafasan bawah lainnya, termasuk Community Acquired Pneumonia atau CAP. Paru-paru akut yang tidak terdiagnosis atau tidak diobati dapat berkembang menjadi ARDS atau pneumonia kronis. Chronic pulmonary blastomikosis mirip dengan tuberkulosis. Gejalanya termasuk batuk, dahak bernanah, batuk berdarah, demam, tidak enak badan, dan kehilangan berat badan. Next slide. Berikutnya terdapat extrapulmonary dan disseminated blastomikosis. Blastomyces dapat tersebar ke organ manapun yang ada dalam tubuh. Bukti dari penyebaran muncul di hampir 25-40% dari kasus-kasus. Di samping dari kasus yang jarang terjadi pada inokulasi langsung, extrapulmonary blastomikosis menunjukkan penyakit yang dapat menyebar dan harus ditangani. Berikutnya ada disseminated blastomikosis yang ada di bagian kulit. Pada beberapa pasien pneumonia teratasi sebelum lesi kulit atau gejala dari penyebaran ini muncul. Lesi pada kulit secara klasik itu ada banyak, verrucous, krusta, dan memiliki merikoabses sentral yang mengalirkan punctata. Sedangkan lesi pada pasien lain memiliki nodul, mark, atau pustule. Penting untuk diingat bahwa lesi pada kulit tidak muncul secara langsung dari inokulasi, namun terhubung dengan penyebaran hematogen dari fokus utama di dalam paru-paru. Next slide. Selanjutnya ada disseminated blastomikosis pada tulang. Tulang merupakan tempat kedua yang paling sering terjadinya infeksi. Tempat yang paling umum terinfeksi adalah tulang panjang, vertebrae, tengkorak, dan tulang dada. Blastomikosis pada tulang dapat menyerupai penyakit ganas seperti sarkoma, tumor sel raksasa, atau metastatis. Next slide. Berikutnya ada disseminated blastomikosis pada genitourinaria, yang mana ini lebih sering terjadi pada pria di bagian prostat. Gejalanya dapat berupa disuria, ketidaknyamanan perineum, frekuensi, dan urgensi. Sedangkan pada wanita, penyebaran ke sistem genitourinaria ini dapat menyebabkan abses tubuh ovarium, endometritis, dan salpingitis. Next slide.
Yang terakhir ini ada disseminated blastomycosis pada sistem saraf pusat. Infeksi jamur pada bagian ini jarang terjadi, dan blastomycosis sistem saraf pusat ini diperkirakan terjadi pada kurang dari 5-10% dari imunokompeten pasien. Gejalanya berupa sakit kepala, defek neurologis vokal, kebingungan, gangguan penglihatan, dan kejang. Pada pasien dengan meningitis, analisis cairan cerebrospinal menunjukkan pleositosis limfositik atau neutrofilik dengan peningkatan protein dan hipoglikemia. Slide selanjutnya. Di bagian kelima ini ada pengobatan. Oke, slide selanjutnya. Rekomendasi pengobatan didasarkan pada lokasi dan tingkat keparahan infeksi, status kekebalan host, dan kehamilan. Pengobatan anti jamur paling direkomendasikan untuk semua pasien yang didiagnosis dengan blastomycosis. Selanjutnya, biasanya juga digunakan pengobatan yang melibatkan amfoterisin B yang walaupun bersifat sangat toksik, namun terbukti ampuh. Ini digunakan untuk pengobatan pasien dengan infeksi paru dan penyakit diseminata. AMB ini dipakai melalui pembuluh darah atau intravena, yaitu dengan jumlah 0,4 mg selama 10 hari. Lalu ada triazola yang sifatnya itu fungistatik terhadap blastomyces dan terbukti berhasil digunakan untuk mengobati blastomycosis, termasuk penggunaan voriconazole untuk infeksi sistem saraf pusat. Dan yang terakhir ada steroid. Terdapat laporan kasus yang telah menyarankan potensi steroid tambahan untuk meningkatkan kelangsungan hidup. Namun, masih diperlukan adanya penelitian tambahan mengenai dosis, durasi, dan kemajuran atau keefektifan dari steroid adjuvan di ARDS. Berikutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Demikianlah beberapa hal yang kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Terima kasih.